ورزقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, sekali lagi kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan yang mulia ini, di Masjid Raya ini, di antara tempat-tempat yang paling dicintai Allah, kita berada di majelis yang mudah-mudahan juga mendekatkan kita kepadanya. Mudah-mudahan nikmat yang kita syukuri semakin hari semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ahlul bait, para sahabat, para tabi'in dan siapapun yang setia mengikuti jalannya sampai akhir masa. Semoga kita termasuk di antaranya. Amin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, untuk supaya kita tetap kokoh dan teguh, yakin dan percaya dengan agama ini, maka kita selalu pula belajar dan tak pernah lelah. Tiada kata berhenti dalam talabul ilmi, karena talabul ilmi itu adalah semulia-mulia ibadah yang dicintai Allah SWT dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Pada kesempatan ini kita melalui kitabnya Ibnu Abi Hatim rahimahullah mempelajari manaqibu atau adabu asy-Syafi'i wa manaqibuh, adab Imam Asy-Syafi'i dan keutamaan beliau. Masih dalam bab ma rawa Ahmad bin Hanbal an Asy-Syafi'i min al-athari wal masail. Bab yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang imam ahli sunnah, dari Asy-Syafi'i, juga salah seorang ulama besar ahli sunnah wal jamaah, minal athari wal masail, berupa athar dan masalah-masalah fikih. Qala, pada riwayat yang ke-114, qala, berkata Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Hatim, penulis kitab ini, wa akhbarani Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal fima kataba ilayya, telah memberitahukan kepadaku Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal fima kataba ilayya, dalam tulisan yang dikirimnya kepadaku. Qala, dia berkata, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata,
wajadtu fi kitabi abi bi khatti yadihi. Saya dapatkan di dalam kitab bapakku dengan tulisan tangannya sendiri. Di dalam riwayat ini terdapat dua bentuk periwayatan di antara 8 metodologi yang dipakai oleh para ulama hadis dalam menerima riwayat. Di sini tadi fi makataba ilayya, yani al-mukatabah, yaitu seorang rawi menulis riwayatnya dan dikirimkan kepada muridnya atau sejawatnya untuk diriwayatkan daripadanya, dan ini adalah salah satu riwayat yang sah. Kemudian yang kedua adalah al-wijadah. Al-wijadah yaitu perkataan anak Imam Ahmad, wajadtu fi kitabi abi, saya dapatkan di dalam kitab bapakku, bi khatti yadihi, dengan tulisan tangannya sendiri. Ini adalah juga termasuk salah satu dari 8 metode yang digunakan oleh ulama hadis dalam menerima dan meriwayatkan hadis. Qala, dia berkata, haddatsani Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Imam Ahmad dalam tulisannya itu mengatakan telah menceritakan kepadaku Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, yaitu Imam Asy-Syafi'i yang kita pelajari keutamaannya pada atau melalui kitab ini. Qala, dia berkata, qala yakni Muhammad ibn al-Hasan. Imam Asy-Syafi'i menceritakan bahwa Muhammad ibn al-Hasan berkata, itu Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani, murid Imam Abu Hanifah dan juga murid Imam Malik. Dari fikih dia belajar dari Abu Hanifah, kemudian fikih dan hadis dari Imam Malik. Dia punya riwayat Al-Muwatta dari Imam Malik, itu riwayat Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani. Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani. Faqad rawa syarikun hadits Mujahid. Syarik yaitu Syarik ibn Abdullah Al-Qadhi Al-Kufi, saduqun taghayyara hifdhuhu ba'da ma tawalla al-qada. Syarik ibn Abdullah dikenal dengan seorang qadhi dan juga seorang perawi hadis. Hadis Mujahid, dia meriwayatkan hadis dari Mujahid. Itu Mujahid ibn Jabr, salah satu dari imam hadis dan tafsir, juga fikih, murid Abdullah ibn Abbas. Salah satu murid terkenal Imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. An Aiman ibn Ummi Aiman, dari Aiman anak Ummu Aiman. Ummu Aiman masih ingat? Siapa yang pernah menyusukan Nabi alaihissalatu wassalam? Yang pernah menyusukan Nabi alaihissalatu wassalam, Ummu Aiman. Nama anaknya Aiman ibn Ummi Aiman. Akhi Usamata ibn Zaid li ummihi, yaitu saudara Usamah ibn Zaid, yaitu saudara seibu Usamah ibn Zaid. Artinya Zaid bin Thabit atau Zaid bin Haritha? Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha, anak angkat Nabi alaihissalatu wassalam. Disebut dengan hibbun Nabi, yaitu belahan hati Nabi alaihissalatu wassalam. Anaknya juga Usamah disebut dengan hibbu ibni hibbi, yaitu kekasih dan anak kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ibunya, berarti Usamah dengan Aiman satu seibu.
seibu lain ayah. Seibu lain ayah. Setelah ayahnya Aiman meninggal atau bercerai, lalu Usama nikah dengan Ummu Aiman. Lahirlah daripadanya Usama ibn Zaid. Qultu, lalu saya katakan kepada Muhammad bin Hasan, la ilma laka bi ashabina. Kalau begitu Syekh Muhammad bin Hasan, kamu dalam hal ini tidak menguasai ilmu tentang sahabat-sahabat kami, maksudnya tentang murid atau guru-guru kami. Aiman akhu Usama qutila ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunainin. Sebab dia mengatakan Mujahid meriwayatkan dari Aiman bin Ummi Aiman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Imam Syafi'i ini tidak benar, sebab Aiman itu sudah mati syahid pada perang Hunain. Perang Hunain tahun keberapa? Tahun ke-8 Hijriyah. Nabi SAW setelah menaklukkan kota Mekah, beliau melanjutkan ke Taif. Nah, dalam perjalanan ke Taif terjadi perang Hunain yang disebut dalam Al-Quran, wa yawma Hunainin iz a'jabatkum kathratukum. Pada perang Hunain kalian sudah mulai kagum dengan jumlah yang banyak, tapi falam tughni ankum, tapi tidak kalau mulai membanggakan banyak, lupa tawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Uji mereka dengan serangan tiba-tiba dari orang-orang kafir, orang musyrikin di Hunain. Ya, sampai-sampai banyak sahabat yang meninggal pada waktu itu. Nah, termasuk Aiman bin Ummi Aiman tadi. Jadi dia wafat pada atau mati syahid pada perang Hunain. Qabla maulidi Mujahid, sebelum Mujahid lahir. Paham ya? Sebelum Mujahid lahir. Bapa cara Mujahid meriwayatkan darinya. Inyolah mati sebelum Mujahid lahir. Nah, itu Aiman wafat pada tahun ke-8 Hijriyah. Pada tanggal ke-8 Hijriyah. Sedangkan Mujahid jauh lahirnya setelah itu. Jauh lahirnya setelah itu, jauh setelah Nabi wafat. Dan qabla maulidi Mujahid, Aiman sudah terbunuh di perang Hunain jauh sebelum Mujahid wafat. Bagaimana pula dia meriwayatkan dari Aiman tadi. Walam yabqa ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam fayuhadditsu anhu, dan Aiman tadi tidak hidup setelah Nabi. Bagaimana pula dia meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Harusnya Nabi yang meriwayatkan darinya kan? Tentu saja tidak ada hadis yang seperti itu. Jadi Aiman wafat sebelum Nabi wafat. Jadi ada dua masalah di sini. Satu, Mujahid belum lahir, Aiman sudah wafat. Bilolanya berguru, kecuali dengan cara-cara orang sufi yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kan ya bisa Nah, bisa, amo bang. Dan nonton kan bisa. Nah, bisa. Cuman uangnya nyabuk dan baca itu ketika dan main bawah arwah tuh Ustaz, ambo berposisi atau makom ambo tuh sebagai makamnya Allah Ta'ala. Apa nomor? Weh, sama makamnya Allah Ta'ala apa nomor? Syiriak itu baik menyebut syiriak nama lah sama lah kedudukannya Allah Ta'ala. Jadi dia seolah-olah manggil hamba dia untuk bangkit dari kuburannya.
Dan memang disaksikan oleh orang yang tahu, orang yang sudah meninggal lama itu, memang seperti itu. Tapi tuan-tuan tahu, yang namanya syaitan paling ahli main film. Ya tak saya? Weh, ni awak pulang malam Jumat, terkadang lah. Datuk awak pulang. Siapa pulang tu? Ayo siapa pulang? Siapa pandai-pandai main film? Tu main filmnya. Melakon. Bisa meniru bentuk orang. Cuman untuk masalah coneka, tidak gratis. Makanya caranya harus syirik. Nah, ini kalau ada orang punya khadam peliharaan jin, maka yakinlah seyakin-yakinnya dia sudah diperhamba oleh jin tersebut. Bukan dia yang memelihara, sebenarnya jin itu yang memelihara dia. Dan kompensasinya macam-macam. Dan rata-rata adalah syirik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cinan. Ini memang syaratnya masuk dalam dulu body bayat. Yang tanya kan ini ada kabar ni ya bisa dan ini ajaran. Waktunya pergi haji kan. Dia bisa jangan kayak cucunya kan. Ndak bisa dah bu ya masuk dalam dalunya. Tu kalau masuk itu, tu dia berjanji wak. Tak tu janjinya, ndak boleh membocorkan itu. Kalau bocorkan, woi, dicewa dek setan do. Tu irfan, dicewa deh. Makanya itu kodok kemasukan itu. Makanya kalau ada yang nak cuba kalu, langsung janji ndak awak kemasukan anak cucu awak, bini awak. Ya leranya. Jadi jangan awak dah. Ya, janjinan boleh. Dapat ilmu kasab tu. Ilmu ulu kasab tak perlu. Nah. Apa sampai kau kira ni? Gara-gara meriwayatkan dari orang yang sudah mati. Kan Mujahid alum lahir, Aiman sudah mati. Bapolo cara menyuratkan. Itu yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, karena Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani mengatakan itu, maka Imam Syafi'i bantah. Disolang dah. Tak pati nomor. Tak tentu dah jin muka miring, tak salah nomor. Oi. Kalau ada pengaruh subhan tak boleh menyolang. Kan sahaja dek. Kamu tidak tahu tentang ilmu kami ini. Ini Muhammad Al-Hasan Mujahid merupakan dari Aiman. Sudah itu punya Imam Syafi'i? Tidak ada cu. Itu tidak salang dah roh. Siapa-siapa yang tidak? Nyala takut tidak boleh nyolang-nyolang dunia. Non salah harus salah. Tidak bisa dibetulkan yang salah. Jolirnya. Ya kalau lah joleh barang dosa salah, sawilah salah. Kalau tidak kita berkhianat pada umat. Kita tahu itu barang salah. Walaupun untuk katakan saya tidak kerjakannya. Apa dah nama kojong? Dia tentu salah. Cuman saya tak mau menyalahkan karena ada ulama yang mengatakan. Ini ulama tak boleh salah? Ulama tak boleh salah? Boleh. Maksud saya boleh mungkin salah gitu ya. Bukan mukasir. Buatlah salah bukan. Ulama tu mungkin saja salah. Yang tak mungkin salah tu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Syafi'i dalam hal ini membetulkan maklumat Muhammad Ibn Hasan. Tak betul dah buya. Sebab Aiman tu sudah wafat sebelum Mujahid lahir. Bapalah caranya nak merekkan dari Aiman. Jelas? Nah, bagaimana pula beliau nak merekkan dari Aiman ibn Ummi Aiman tadi. Nah, sama juga dengan orang yang merakkan Allahu mawjudun bila makan. Bila makan, Allah ada tanpa tempat.
Ya, diriwayatkan oleh atau disebutkan oleh Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitabnya. Abdul Qahir Al-Baghdadi wafatnya tahun hampir atwi 32 kalau tidak salah, atau hampir atwi 2 boleh kalau tidak salah. Ada ingat? Tak ada dia. Pokoknya dia tahun hampir atwi. Sedangkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wafat tahun 40 Hijriah atau tahun 41 Hijriah di awalnya. Itu berapa jarak? Nah, ke hampir atwi tahun. Itu mana wasu? Bosian. Betul bosian. Jadi dapat bosian. Ni ko ya kala Al-Quran dan hadis dia. Ya, kaedah ini mengalahkan Al-Quran dan hadis. Sabwi Allah Ta'ala hanya lihatin dah Allah mawjudun bila makan. Ya, banyak stiker pada motor. Yalah, biasa kan inna ma'al usri yusra banyak ya kan. La haula wala quwata illa billah aja. Anak aku ke Allah mawjudun bila makan. Jadi kalau ada motor tonton kuyang aja lah wah. Hadis palsu. Nah, tidak ada dalam kitab hadis manapun. Iya, sepanjang yang bocai tidak ada dalam kitab hadis manapun. Tapi kalau wasus sabun lah kita dan bagi maklumat dan bagi maklumat siap salah. Nah, tapi selama ini belum saya temukan dalam kitab hadis manapun, hanya masyhur di dalam kitab-kitab ahli kalam. Nah, dan yang paling pertama menyebutkannya itu yang paling pertama, kitab yang paling tua menyebutkan adalah kitabnya Abdul Qahir Al-Baghdadi. Sebagian menyebutkannya Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi. Antara keduanya antara langit dan bumi. Yang satu ahlus sunnah, yang satu ahlul bid'ah, ahlul kalam. Kalau Al-Khatib Al-Baghdadi adalah ahli sunnah bermadzhab Syafi'i, wafat 463. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi dibetulkan maklumat ini oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan istinbat tadi. Bagaimana dia mengetahuinya, bagaimana dia berkata padanya, padahal dia baru lahir setelah lama meninggalnya Aiman ibn Ummi Aiman. Taib. Kemudian Syekh melanjutkan, akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan yaitu Ali bin Abdul Aziz ibn Mardak An-Nisaburi, qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad yaitu Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn al-Munzir Al-Razi Al-Hanzali ibn Abi Hatim Al-Razi, qala akhbarani Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, telah menceritakan kepada aku Abdullah bin Ahmad bin Hanbal fima kataba ilayya, melalui mukatabah, itu di tulisan yang dia kirimkan. Qala wajadtu fi kitabi abi, saya dapatkan dalam kitab ayahku. Qal haddatsani Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, yakni gurunya. Qala, dia berkata, lamma arada Umar bin Khattab ayyudawwina ad-dawawin, ketika Umar bin Khattab ingin menertibkan administrasi, mencatatkan seluruh administrasi negara, yaitu membentuk istilahnya diwan, yaitu semuanya dicatatkan, urusan pemerintahan, dicatat nama-nama tentara, nama-nama polisi, nama-nama pegawai, dan semuanya ada dalam catatan. Umar yang pertama melakukan itu. Wa yada'an nas ala qabailihim, dan ingin mencatatkan masyarakat berdasarkan kabilah-kabilah mereka, berdasarkan kabilah, yaitu diklasifikasikan berdasarkan suku-sukunya. Misal suku ini catatan, suku ini catatan, supaya lebih memudahkan dalam mendeteksi, dalam mengurus urusan masyarakat.
Misalnya kalau nak bayar zakat, lah ada catatan nama-nama orang itu. Nah, khususnya nama-nama para mujahidin. Kemudian walam yakun qablahu diwan, dan sebelum itu tidak ada pencatatan, tidak ada di diwan. Diwan itu berasal dari bahasa Persia yang maknanya adalah mujtama'u as-suhuf, yaitu kumpulan sahifa, lembaran-lembaran catatan. Kalau kita mungkin arsip ya, itu untuk mengarsipkan segala muamalah, segala transaksi, segala administrasi yang bersifat kenegaraan. Istasyaran nas, ketika itu Umar minta pendapat kepada masyarakat. Maksudnya tentu saja maksudnya adalah orang-orang yang berilmu, ahlul halli wal aqd. Faqala biman tarawna an abda, menurut kalian, jadi kalau mengurut nama-nama orang ini dari mana saya mulai, dengan mana saya memulai? Faqala qailun, ada yang berkata atau yang mengusulkan, tabda'u biqarabatik, karena engkau yang berkuasa sekarang sebagai khalifah, tentu dimulai dengan keluarganya, karib kerabat Umar. Sahih? Ya, kan wajar saja kalau sekarang misalnya kalau dicatatkan nama-nama, tentu nama keluarga presiden dulu ya. Ya. Jadi ada usulan seperti itu. Faqala, lalu Umar menjawab, bal abda'u bil aqrabi fal aqrabi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, saya akan memulai, diutamakan adalah karib kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar selalu muwaffaq. Umar itu selalu diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan yang benar, sampai Nabi alaihi salatu wassalam, kana fi man kana qablakum rijalun mulhamun, dulu di umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang diberikan Allah ilham. Law kana fi hadhil ummah fa Umar bin Khattab, adanya ada orang yang dapat ilham di umat ini, maka adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Banyak usulan Umar yang disetujui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal, Umar ketika perang Badar mengusulkan tidak ada tawanan, dihukum. Iya, tapi sebagian seperti Abu Bakar mengusulkan supaya ditebus dan sebagainya. Lalu turun Al-Qur'anul Karim menyetujui pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar juga melihat atau mengusulkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kaum wanita itu, khususnya istri-istri Nabi, diberikan hijab. Ditutup semuanya, supaya tidak ada orang-orang jahil, orang-orang yang dalamnya hatinya penyakit yang melihat. Nah, lalu datang Al-Quran juga menyetujui usulan Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala. Demikian juga Umar mengusulkan supaya khamar itu diharamkan. Lalu datang pengharamannya secara berangsur dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masih banyak. Jadi Umar radhiyallahu ta'ala selalu berikan taufik. Nah sekarang ketika ada yang mengusulkan, mulailah dari keluarga kamu, hai ya Amirul Mukminin, dia jawab, enggak, saya mulai dari kerabat Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun Nabi sudah tiada, namun ahlul baitnya mesti di atas kepala kita semua. Ahlul baitnya harus dihormati, karena itu wasiat Nabi alaihi salatu wassalam kepada kita untuk menghormati ahlul bait. Nah, menghormati ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja yang dimaksud Nabi yang mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun yang merusak agama di antara mereka, ya wala kita sesuai dengan istiqamah atau tidaknya ke dalam agama ini. Ya, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Karena tidak sedikit yang ngaku-ngaku
sebagai keturunan Nabi alaihissalatu wassalam. Banyak di antara mereka adalah para kaum halu, ya, kaum halu yang beragama menurut perasaan dan keinginan. Jadi masuk mereka para penyesat umat. Iya, pokoknya asal sudah Ahlul Bait adalah sudah Habib mesti keramat. Iya, mas kenek lah keramatnya lah balik lah ke langit ke. Masya Allah. Jadi asal Habib mesti wali. Tidak ada cerita. Kalau mau wali dengan makna yang sebenarnya, seluruh orang beriman ini wali Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ingat, para wali Allah itu tak perlu takut, tak perlu khawatir. Siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang beriman dan senantiasa bertakwa. Inilah ini yang disuruh, lain yang dibuatnya. Kata Nabi, bid'ah dhalalah. Dia bilang bid'ah itu hasanah. Banyak loh hasanah, betul dhalalah. Iya, kalau Cina diamalkan makna dhalalah, tidak nahu dalam wujud, tidak ada. Mereka hanya mengatakan kalau solat subuh kalian 3 rakaat itu bid'ah dhalalah. Nahu solat subuh 3 rakaat. Berarti dengan definisi mereka tidak ada ahli bid'ah. Tidak ada ahli bid'ah. Sebab semuanya bid'ah hasanah. Coba tanya, semua ahli bid'ah hasanah mengaku bid'ahnya hasanah. Coba cek, nan diakui sebagai bid'ah dhalalah. Cek, ada? Tidak ada. Iya. Kecuali menyukut syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa syirik mengakui Allah atau pencipta itu ada selain Allah? Kadang ada orang Islam macam itu lah. Ada. Yang ada adalah umat Islam beribadah kepada selain Allah atau beribadah bersama Allah kepada yang lain, atau mengambil perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu nama bid'ah hasanah. Kan ya? Yang tawassul, istighasa, bukan semua istighasa tidak sunnah. Ada istighasa sunnah. Tidak semua tawassul itu bid'ah. Ada tawassul yang sunnah. Tapi yang paling digandrungi orang itu adalah tawassul bid'ah. Bid'ah hasanah. Jadi gara-gara bid'ah hasanah ini banyak orang tersesat tanpa sadar. Memang tidak ada orang sosek sadar loh. Ada orang sosek sadar? Tidak ada. Tonton sosek, kan soseknya orang kan? Tonton kan soseknya orang tu. Tak ada sosek tak? Atau apa je? Kita ngaji ini kata orang tu kita sesat. Sahih? Terus apa je? Tentu dah bawa sosek. Tak ada yang tahu dia sesat. Orang sesat ada yang tahu dia sesat. Berarti kita sama-sama sesama sesat, tak boleh saling menyesatkan. Nah, kita tahu sesat, mana yang tidak sesat, karena kita tahu jalan kebenaran dari mana? Al-Quran dan Sunnah. Orang tu yang sesat tu ke Quran juga, Sunnah juga, betul. Mereka pakai Quran Sunnah, tetapi secara teori, aplikasi jauh. Sahih? Mereka ambil dalil umum, ibarat SK umum, ya, SK pengangkatan bupati. Sah? Bahwa segala pendapatan yang halal dan legal boleh dia dapati. Sah? Cuma apakah pendapatan itu cukup dengan SK 1 itu? SPPD ada SK enggak? Bupati perjalanan dinas perlu SK enggak? Enggak perlu. Mana nyabut enggak tantu geleng mana tantu iya. Bupati nak pay perjalanan dinas tanpa SK bapak PT. Dapat? Enggak, berarti harus ada
SK khusus. Ada SK khusus. Jadinya kepala dinas nak buat tim pemeriksa proyek misal, boleh dapat PT tanpa SK dah bau? Dapat PT? Tidak, SK umum ada bahwa dia berhak mendapatkan segala pendapatan yang legal dan formal. Tapi untuk itu harus ada SK khusus. Jadinya, Jelas. Nah, demikian juga dalam agama ini pedalil umum tidak bisa dijadikan untuk amalan khusus. Kalau tidak contoh tadi tiada. Kalau kaedah martabak Mesir, tentu kaedah martabak Mesirnya kan lain. Iya, bahannya tepung halal, bawang merah halal, bawang bombay halal, cuko halal, mentega halal, minyak goreng halal. Tapi dia haram? Tak. Martabak Mesir haram? Halal. Iya. Kalau abang jadiin martabak Mesir halalnya. Tapi kalau bahan itu jadiin bir halal tak? Berarti yang menentukan halal haramnya prosesnya seperti apa? Jelas? Prosesnya seperti apa? Tidak semua bahan halal hasilnya halal. PT halal enggak? PT halal enggak weh? Halal. Tapi ada enggak PT na haram? Di apa nonton haram? Cara mendapat tadi. Amal macam itu je. Baca Quran dianjurkan, iya. Jaga orang mati dianjurkan, iya. Mentakziah dianjurkan, iya. Sahih? Baik, tak boleh jadi bid'ah. Yasinan. Nah, kau tuan bid'ah aku sodo tuan. Jale bang halal sodo. Nah, jadi prosesnya adalah proses yang tidak sunnah. Di mana tentu? Maka balik ke sunnah Nabi SAW. Sunnah terbagi berapa? 3. Kan ya? Sunnah qauliyah. Ada tak perintah untuk yasinan duma wang mati? Tak ada. Kan tak ada dah? Biarlah. Iqra'u yasin ala mautakum. Baca yasin kepada orang yang sudah mati atau yang akan mati? Kan terjadi khilaf. Ada yang mengatakan yang sudah mati karena mauta jamak mayit. Mayit itu sifat musyabbahah. Sah? Nah, sekarang perintah itu diperselisihkan oleh ulama untuk pelaksanaannya. Tentu kita tanya ke Nabi di perbuatannya. Sah? Contoh apa Nabi membocong yasin ke uang non mati atau yang kan mati? Kok tahu dah khilafnya le bang? Nya masalahnya, masalahnya hadisnya pun diperselisihkan kesahihannya. Di dalam perbuatannya wallahu alam tidak ditemukan pula Nabi membacakan yasin kepada orang yang setelah mati atau yang akan mati. Antu tidak wasu di perbuatannya, wak tanyong ke perbuatan sahabat. Sah? Lalu disahkan oleh Nabi SAW. Ini wasu de tuan-tuan, mereka berkumpul setelah orang meninggal baca yasin di rumah orang tu di waktu Nabi masih hidup atau ijma' mereka setelah Nabi mati? Iya, nanti tanya mereka ketika Nabi mati siapa mimpin baca yasin waktu itu? Nabi tidak perlu dibocong juga. Anda malah Nabi yang lain ternyata juga tidak ada. Jadi di perbuatannya tidak ditemukan dan di perbuatan sahabat dia kan juga tidak ditemukan.
berarti pelaksanaannya maka terjadi khilaf tadi. Wallahu alam, yang sahih adalah tidak dilakukan karena hadisnya sendiri diperselisihkan keabsahannya. Wallahu alam. Wallahu alam. Tu tak boleh baca Quran? Tak boleh baca Quran bawa mati? Hah? Boleh. Misalnya antum pergi takziah ke rumah orang tu, lama-lama orang baca Quran, tak masalah. Boleh baca Qurannya? Boleh. Boleh selawatnya? Boleh tahlilnya? Boleh tahlilan? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi sebenarnya kalau kita kembalikan kepada sunnah dan hadis Nabi secara aplikasi, tidak ada yang sulit. Makanya Nabi, kalau kalian berselisih, balik ke sunnahku. Lihat di perkataannya, lihat di perbuatannya, lihat di persetujuan Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau tiga-tiganya tidak ada, berarti barangnya tidak sunnah. Hadis mulai khilaf. Hanya itu tidak sunnah Ustaz, tapi elok. Kan dia kan dalilnya apa? Dalil umum lagi. Sama tadi dunia, awak jadi bupati tak banyak pendapatan, iya kan ya? Ada bupati nak bagi gaji? Nak dapat pendapatan? Bela. Tak mungkin, dia harus ada pendapatannya. Camat pun begitu, bahkan kepala desa pun juga seperti itu, ingin ada pendapatan, tapi supaya legal harus ada keterangan khusus untuk masalah khusus. Beragama juga seperti itu. Oh, gara-gara karena baik lalu diterima? Enggak. Berapa banyak yang baik yang dilakukan sahabat di zaman Nabi ditolak oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Ada sahabat bu elok ditolak oleh Nabi? Hah? Bela. Berarti Nabi tidak suka elok. Kan itu lagi. Banyak yang elok kata pelakunya tetapi tidak disyariatkan, maka ditolak oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Taib. Masuk waktu? Tak azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu la ilaha. Asyhadu an Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu. Hayya 'alas shalah. La hawla wa la quwwata. Hayya 'alas shalah. La hawla wa la quwwata. Hayya 'alal falah. La hawla wa la quwwata. Hayya 'alal falah.
Nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi wa tamma as-salati al-qa'imah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi akhirnya Umar mengembalikan dimulai dengan nasab kerabat Nabi SAW. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah termasuk salah seorang ulama an-nasabin, yaitu salah seorang ulama nasab. Dia hafal nasab orang-orang Quraisy semuanya, dia teliti semuanya. Awak nasab awak ada abel ya? Nasab pun nonton tu orang. Sang datu inya nak bagi. Sang datu awak macam mana abelnya. Tapi kalau Arab dah. Dan Imam Syafi'i rahimahullah hafal nasab, khususnya nasab Quraisy, dan dia punya buku tentang Ansabu Quraisy. Nah, Umar radhiyallahu ta'ala anhu fabada'a bi Bani Hashim. Maka Umar radhiyallahu ta'ala memulai nasab dengan Bani Hashim wa Bani al-Muttalib dan Bani al-Muttalib. Bani Hashim disebut dengan Al-Hashimi, sedangkan Bani Al-Muttalib disebut dengan Al-Muttalibi. Dan Nabi adalah dari Hashim, Al-Hashimi, sedangkan imam kita Asy-Syafi'i dari Al-Muttalibi, maka disebut dengan Asy-Syafi'i Al-Muttalibi, karena Al-Muttalib dengan Hashim adalah adik beradik kandung, anak dari Abdi Manaf, anak dari Qusay, anak dari Kilab, sampai seterusnya ke Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa tadi namanya? Abdul Manaf memiliki dua anak. Satu namanya Al-Muttalib, satu namanya Hashim. Hashim sebenarnya gelar. Nah, datuk Nabi alaihissalam yaitu anak Hashim yang disebut dengan Abdul Muttalib. Namanya Abdul Muttalib. Nabi kan namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab dan seterusnya. Nah, dan Hashim ini Hashim ini punya anak namanya Syaibah. Dia adalah ibunya orang Madinah dari Bani An-Najjar. Makanya Nabi SAW banyak etik sepersusuannya di Madinah. Di antaranya adalah Ummu Sulaim. Di antaranya adalah Ummu Haram, saudara Ummu Sulaim. Makanya kalau tuan-tuan dapatkan nanti Nabi SAW tidur di rumah Ummu Sulaim atau tidur di rumah Ummu Haram, dia tidur di rumah etik sepersusuan. Mahram apa tidak? Mahram. Jadi tengok lah kalau yang tidur rumah etik sebelah kan, tidak pernah. Ini mohon maaf, karena umur Ummu Sulaim dan umur Nabi kan dekat. Maka Nabi lebih tua dari beliau. Jadi mereka boleh san lolok rumah etik modor ni kan? Nabi etik sepersusuan. Makanya yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Semua yang haram dinikahi gara-gara nasab, haram dinikahi gara-gara sepersusuan. Jadi ibu dari datuk Nabi Hashim itu orang Bani Najjar dari Ansar. Makanya Nabi SAW punya keluarga di sana. Nah, Hashim ini anak Hashim tadi Abdul Muttalib, ketika ayahnya meninggal Hashim, dipeliharalah Syaibah tadi oleh keluarga ibunya. Dan ketika ibunya meninggal dipelihara pamannya, dijemput oleh saudara Hashim. Siapa saudara Hashim tadi? Al-Muttalib, anak Abdi Manaf.
Nah, ketika masuk Makkah, orang Makkah kan belum pernah melihat siapa ini, melihat Abdul Muttalib, masih anak-anak. Maka dia duduk di belakang pamannya Al-Muttalib tadi. Orang Makkah memanggilnya Abdul Muttalib, hamba sahayanya si Muttalib. Nah, jadi di sini Abdul di sini maknanya hamba sahayanya, budaknya si Al-Muttalib. Nama itu yang lokek. Nama itu yang lokek. Sedangkan Syaibah jauh tentu, kecuali belajar sirah Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi kalau tanya anak-anak awak, bahkan awak sendiri, siapa nama datuk Nabi? Kalau sampai Syaibah dicoret di guru. Kalau sampai jawab di pertanyaan pelajaran agama PAI mereka tu sabun datuk Nabi, sabun jawab Syaibah bin Abdi Manaf, jawab kena salah dek guru, apalagi guru ndak paham monogir kan. Nah, jadi harus sabun Abdul Muttalib. Nah, Nabi alaihissalat nasab Alul Bait dari dua jalur itu yang disepakati, dari Bani Hashim yaitu Nabi alaihissalatu wassalam, dan dari Bani Al-Muttalib, dan dari Bani Al-Muttalib. Nah, waqala, dan dia berkata, hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama Khaybar. Umar radhiyallahu taala anhu berkata, saya hadir bersama Rasulullah SAW pada perang Khaybar, hina a'tahumul khumus ma'an, ketika Nabi memberikan kedua Bani Al-Muttalib dan Bani Hashim dari Al-Khumus. Tahu Al-Khumus? Yaitu 1/5 dari rampasan perang yang dikhususkan lillahi wa li rasulihi. Nah, sekarang ghanimah itu kan dibagi 5 sebelum dibagi kepada para orang-orang ikut berjihad. 1/5-nya adalah untuk Allah dan Rasul, yaitu Rasul diizinkan untuk memberikan kepada karib kerabat yang alul bait atau kepada fakir miskin sesuai dengan yang diatur oleh syariah. Jadi diberikan khumus kepada dua ini, Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, duna Bani Abdi Manaf, tidak memberikan kepada semua Bani Abdi Manaf, karena selain daripada selain dari Hashim dan Al-Muttalib, anak-anak Abdi Manaf yang lain tidak dimasukkan di situ. Baik, esok lagi sambung. Hah? Dah masuk kan tu? Jadi esok ialah esok sambung insyaallah. Sampai situlah dulu ya. Jadi dasar Umar radhiyallahu taala anhu memulai dengan Ahlul Bait, karena ketika beliau hadir di perang Khaybar bersama Rasulullah SAW, Nabi memberikan kepada Al-Khumus kepada dua Bani apa tadi? Bani Al-Muttalib dan Bani Hashim, dan Imam Syafi'i dari Bani Al-Muttalib ibn Abdi Manaf. Nah, dan tidak semua anak Abdi Manaf yang lain mendapatkan itu. Nah, apa tu? Ada dalam surat apa Ustaz? Dalam surat Al-Anfal. Nah, surat Al-Anfal. Yang sampai 1/5 itu dibagi kepada para orang-orang ikut berjihad. Nah, yang 1/5 itu untuk Nabi, ya, artinya hak Nabi untuk membagikan kepada karib kerabat, kepada Ahlul Bait, dan kepada fakir miskin, terserah Nabi alaihissalatu wassalam. Dan yang 4/5 itu adalah untuk para pejuang, para mujahidin. Nah, amin, jazakallahu khair. Baik, terima kasih dan mohon maaf, insyaallah kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang. Karena masalah nasab ni kan masalah agak pelik sedikit. Nah, bagi awak pelik sekali. Nah, wallahu musta'an wa alaihi tuklan wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.